kelas A1 dengan materi reading. Sambil yang lainnya join, saya langsung mulai saja ya, biar waktunya tidak terbuang banyak karena link saya gratis. Saya akan share materi saya, Anda bisa cek di buku Anda, materinya sama, meeting 21 yaitu reading. Reading yang akan kita bahas adalah dari skill 8, 9, 10, 11 ya. Sebelum saya mulai untuk 2 pertemuan lagi, jadi kalau setiap hari Sabtu kan biasanya ada 4 pertemuan sekitar 8 jam. Agar tidak terlalu banyak yang perlu di make up, di reschedule, maka hari Minggu pun kita melakukan pertemuan. Istilahnya nyicil 2 pertemuan atau 4 jam. Nanti 2 pertemuan lagi atau 4 jam lainnya akan diinfokan oleh Miss Nike di grup pelaksanaan berikutnya kapan. Dan jangan lupa PJ selalu mengingatkan Miss Nike, nanti kalau nggak Miss Nike-nya bisa lupa. Karena kan bukan kelas Anda aja, ada 17 kelas lainnya yang saya pegang. Gitu. Oke, saya mulai ya. Materi reading, skill 8, yang pertama kali akan dipelajari adalah vocabulary questions. Oke, bisa lihat di buku atau di layar Anda. In the reading comprehension, pada soal reading, biasanya akan ada number of vocabulary questions. Ada beberapa pertanyaan tentang kosakata, vocabulary kosakata. To answer this type of questions, untuk menjawab pertanyaan ini, it is of course helpful, tentu saja akan sangat menolong if you know the meaning of the word, arti dari kata tersebut yang ditanyakan pada soal TOEFL test. However, it is not always, tapi tidak selalu, necessary for you to know the meaning of the word. Tidak selalu sebenarnya kamu perlu mengetahui arti tersebut. Karena apa? Often there are skills that you can use. Ada beberapa skill atau tips dan trik yang bisa Anda gunakan to find the correct answer to the questions. Untuk menemukan jawaban yang tepat pada pertanyaan tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama, finding definition. Cari dulu definition from structural clues. Jadi structural clues itu adalah pola kalimat di passage tersebut yang menunjukkan struktural dari struktural itu tersusun begitu ya. Akhirnya kita bisa menyimpulkan arti dari kata tersebut adalah ini. Itu yang dimaksud dengan struktural. Determining meanings from words parts, mencari arti dari bagian kata dan using context clue. Clue dari konteks untuk mencari meaning tersebut. Jadi kuncinya di skill ini adalah mencari meaning, arti. Kalau tahu syukur, kalau enggak Anda harus cari di kamus. Atau enggak gimana caranya? Tadi itu, dari struktural, dari bagian kata, dan dari konteks. Kira-kira konteksnya ngomongin apa, jadi kita bisa menjelaskan atau mencari tahu makna atau meaning dari vocabulary tersebut. Oke, sebentar. Oke, skill 8 kita mulai. Definitions, mencari arti dari struktural, tersusun, clues yang tersusun. When you are asked, waktu kamu diminta untuk mendetermine, mencari arti dari word, dari sebuah kata dalam soal reading comprehension, it is possible, mungkin saja, satu, the passage provides information. Passage tersebut sudah memberikan informasi tentang arti dari kata tersebut. Atau there are structural, kata tersusun, pola tersusun, to tell you, untuk memberitahu Anda, definition of the word, arti dari kata tersebut yang ada di paragrafnya. Sekarang kita nggak usah baca paragraf. Kalau soal reading, baca paragraf lama, habis waktunya. Sementara satu soal hanya disediakan waktu 1 menit, 50 menit total dengan 50 soal. Makanya tipsnya hanya langsung pergi ke soal saja ya. Di sini nomor 1 dia langsung nanyakan behaviorism. Ini soal yang paling gampang dari soal reading karena dia udah ngasih tahu. Kata behaviorism di line 2 langsung pergi ke baris kedua tuh. Dia udah menggarisbawahi di sini ya. Kata behaviorismnya udah digarisbawahi. Terus pertanyaannya psychologist is concerned with
Nah, di situ kan udah ada jawabannya. Katanya kalau psychologist itu concernnya dengan apa? Sekarang kita lihat behaviorism. Jawaban yang tepat adalah mana itu yang di-concern dengan psychologist? Study of behavior. Mana yang menceritakan tentang study of behavior? Concernnya psychologist. Ada yang bisa tahu jawabannya di bawah apa? Conscious atau di bawahnya baris itu kan ada conscious atau unconscious thought. Berarti jawaban yang tepat adalah apa guys? Pagi-pagi udah lemas aja kalian? Apa jawabannya? Observable actions. Apa opsinya? Ayo. C, Miss. C jawabannya observable action. Sebentar. Dari mana sih kamu taunya? Kok saya nggak kebaca? Oh ya, which is observable. Nggak kebaca setelahnya. Oke. Jadi untuk kata kuncinya kan dia sudah memberitahu kamu untuk mencari jawaban di baris kedua. Baris kedua itu kata behaviorism. Sebenarnya kalau dia bilang mencari structural clues kan di sini kan skill 8 itu structural clues atau passage paragraf yang memberikan informasi. Kalau saya hanya biasanya mempermudah dengan coba lihat kata sesudahnya sebelum titik. Nah, jadi kan ada behaviorism gitu garis kalimat kedua. Terus aja telusuri kalimat sesudahnya. Nanti kira-kira mana yang agak sama dan bisa gampang ditemukan pada jawaban. Kalau nomor 1 ini kan ada observable action. Kalau kita terusin setelah behaviorism kan ada observable gitu yang kurang lebih agak sama sampai dia menemukan titik pada kalimat tersebut, itu jawabannya. Karena kalau kita fokus pada conscious atau unconscious itu dipecah, sementara jika diterusin lagi kalimat observable kan dia bukan salah satu saja, keduanya. Jadi yang paling tepat adalah observable. Ini yang dimaksud dengan structural clues. Kamu maju terus setelah kata yang dimaksud sampai titik pada kalimat tersebut. Jadi terpola dia, terstruktur. Kalau saya likit seperti cara saya tadi, setelah behaviorism saya maju dikit, mana kata yang sama, ada conscious ada unconscious. Oke, itu harusnya dua-duanya digabung bukan dipisah, berarti A, B bukan. Kalau C, unobservable itu akan berlawanan dengan kata yang observable. Berarti jawabannya adalah C. Cara misalnya biasanya kalau menjawab reading seperti itu. Untuk mempermudah. Oke, yang kedua adalah what is positif. Sebentar, anak saya bangun. Oke, lanjut ya. Yang kedua pertanyaan adalah positive reinforcement. Di line 7, kita pergi ke baris ke-7. Udah di garis bawah, yaitu di passage di paragrafnya positive reinforcement. Dia nanyain apa yang dimaksud dengan positif. Kalau melihat katanya aja, positif itu udah pasti hal yang bagus. Cari aja yang bisa sama artinya dengan hal bagus. Kira-kira jawabannya yang mana? Give, reward, bribe, penalty. Positive reinforcement adalah, mana yang positif kira-kira? Nomor 2, jawabannya adalah, oh ngantuk semua ini tuh. Belum sarapan kalian. Berarti jawabannya adalah B. Kan di bawahnya tuh ada ya. Tuh di scroll aja tuh yang ngomongin positif kan jawabannya reinforcement. Reward begitu. Yang ketiga jawabannya. Aduh kepotong nih soalnya Misika. Yang ketiga. Misika skip ya. Ini tadi ngopinya nggak benar. Tapi di buku Anda ada. Saya cuma pakai contoh 1 dan 2. Kalau yang nomor 1 tadi saya pakai cara structural clues. Jadi setelah kata tersebut saya telusuri kata sesudahnya. Kira-kira mana yang sama dengan opsi A, B, C, dan D. Kalau nomor 2 saya pakai nalar, pakai logika caranya. Atau di skill 8 ini dia mau memberitahu meaning of a word.
bagian kata. Kalau kita udah baca positif, kita pasti udah bisa memahami sesuatu hal yang positif dari arti tersebut. Ya sebenarnya sama aja, kamu harus memahami arti kata vocabulary bahasa Inggris yang banyak. Kalau kamu nggak tahu give, reward, bribe, sama penalty, kamu tidak akan bisa mengartikan yang sama artinya dengan positif. Gitu. Nah, ini asumsinya saya sudah mengerti semua dengan A, B, C, D tersebut opsinya. Jadi saya langsung mencari bagian kata tersebut kira-kira mengarah ke yang mana. Oke, jadi jawaban yang nomor 2 adalah reward. Jadi kalau give itu kan hadiah. Hadiah kan bukan merupakan positif. Reinforcement itu penekanan. Kalau udah belajar bagus atau udah berusaha dia dengan baik, dia akan dikasih reward. Kalau give kan bukan karena orang tersebut berusaha dengan bagus ya. Sama dengan penalti. Penalti kan adalah suatu hal yang negatif. Jadi berlawan dengan positif. Itu untuk skill nomor 8. Jadi diulangin lagi struktur clues-nya merupakan cara untuk men-identify the questions. Bentuk pertanyaan biasanya ada what is the meaning, what is true about, biasanya gitu aja. Kemudian tipenya, tipe of clues. Nah, dia ngasih tahu tipe itu bisa jadi ada punctuation. Punctuation itu bisa jadi ada koma, parentesis, koma itu koma, parentesis itu strip yang di atas. Sama dashes, dashes itu strip. Parentesis itu koma di atas, dashes itu strip ya benar. Saya kira saya salah ngomong. Kemudian restatement, restatement itu ada kata or, that is, in other words, sama IE itu adalah example. Nanti kalau example dia biasanya ada kata such as, for example, dan example juga. Itu adalah tipe-tipe clues-nya atau tipe kalimat yang sering muncul dalam soal skill 8 ini. Terus gimana cara menemukan jawabannya? Kata dia dirangkum lagi sama dia. Information to help you determine bagaimana menemukan jawabannya adalah something means will generally. Biasanya apa yang dimaksud akan ditemukan after the punctuation clue. Setelah koma, tuh bener kan tadi caranya. Struktural, jadi setelah kata tersebut kan ada koma, telusuri terus. Sampai restatement clue or the example clue. Sampai kalimat tersebut dinyatakan kembali atau example clue. Kalau dalam hal ini misalnya bilangnya dengan sampai titik mencari tahunya. Ya. How to answer the question, bagaimana menjawabnya? Anda tinggal mencari find the word in the passage. Cari kata tersebut, locate any structural clues. Coba dilokasikan, diidentifikasi apakah ada pola tersusun pada kalimat tersebut, struktural ya. Read the part of the passage, baca bagian dari paragraf tersebut after those structural clues. Baca sisa dari bagian paragraf tersebut setelah kalimat yang ditanyakan. Seperti saya tadi, saya lihat terus ke kalimat belakangnya, kira-kira ada yang sama nggak sampai titik. Dan kemudian Anda baru eliminasi definitely wrong answer. Kalimat atau jawaban atau opsi pilihan yang salah. Jadi dan Anda bisa memilih jawaban yang paling tepat. Begitu ya. Untuk skill 8 kurang lebih caranya seperti itu. Salah satu tips yang bisa dipakai selain kamu memang memahami kosakata atau vocabulary bahasa Inggris yaitu telusuri kata setelahnya sampai titik aja. Dan kira-kira disamakan mana opsinya yang sama pada pertanyaan tersebut, opsi A, B, C, atau D. Itu untuk skill 8. Saya lanjut ke skill 9. Skill 9 adalah mendetermine meaning dari kata bagian. Cari tahu artinya dari bagian kata. Penjelasannya, when you are asked, waktu kamu ditanya untuk mencari arti dari long word, kata yang panjang, that you do not know in the reading comprehension, yang kamu tidak tahu sebenarnya artinya sama sekali pada soal TOEFL test, it is sometimes, terkadang, possible, mungkin saja untuk mendetermine, mencari tahu arti tersebut of the word, dari kata tersebut, yang ditanyakan maksudnya, by studying the word parts, dengan mempelajari bagian dari kata tersebut. Sekarang soal sudah nongol itu, kita langsung ke pertanyaan nomor 1. Dia pasti menanyakan selalu tentang vocabulary ya. Sama nomor skill nomor 9 ini. Nomor satunya kan latihannya dia menanyakan the word vividly. Vividly in line 6 closest in meaning. Nanya arti dari vividly adalah. Nah, kalau ini tidak ada skillnya. Ini kamu murni harus mencari tahu vividly atau pengetahuannya lebih luas. Atau yang sering muncul itu kalau anak-anak ngerjain online ya paling ngebuka Google Translate ya ujung-ujungnya sampai kalau nggak tahu arti memahami di kepala
Ya, mentok-mentoknya kamu buka Google. Kalau nggak ketahuan ya aman. Kalau ketahuan kamu bermasalah dengan Mistigo. Jadi berpintar-pintar lah ya, kuliah itu cerdas-cerdas lah. Bertindak yang benar dan jujur begitu. Nah, kalau untuk skill 9 ini, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada cara selain kamu memang benar-benar memahami kata-kata tersebut. Jadi kalau the word vividly di line 6, kamu pergi ke line 6, udah ada dikasih tahu itu line 5-nya apa. Vividly creates the language and ambience all in this lower class. Jadi nomor 1 itu katanya jawaban yang benar adalah C katanya. Life-like way. Life-like way itu kan sama dengan pola hidup. Kata kuncinya kalau misalnya sama itu adalah creates the language and bias. Pola hidup pada dunia yang kelas bawah. Jadi sama dengan lifelike, vividly. Terus kemudian yang nomor 2, misspell. Nah, karena saya sudah tahu arti jawaban yang misspell, saya akan jawab incorrectly written. Jawaban yang tepat nomor 2 adalah C. Karena kalau diartikan bahasa Indonesia, misspell itu salah tertulis, salah tersebutkan. Kalau salah tersebutkan yang sama artinya cuma yang nomor 2 itu, incorrectly. Dan yang ketiga ada word diction. Diction di baris ke-8. Kita lihat ke atas ya. Diction vividly creates lower class after using misspelled word. Incorrect diction that typed. Nah, beberapa diction yang diketik bahasa dari lower class. Berarti karena dia ngomongin bahasa, berarti yang mirip-mirip dengan typed, diketik, bahasa, apalagi itu, lower class. Jadi yang sama adalah speech. Jawaban tepat adalah D. Oke, diction. Karena kalau di sini penjelasannya ya, kita lihat ke bawahnya. Di first question, pertanyaan pertama, kata vividly itu contains the word viv. Viv itu artinya live. Nah, ini pengetahuan umum sekali. Tidak ada tips dan trik yang bisa saya kasih di skill ini. Kamu memang harus mampu memahami kata tersebut. Jadi karena viv itu ada bagian dari live, jadi udah pasti cari aja yang mirip dengan jawaban live. Ya, jawabannya C. Terus sementara yang kedua katanya begini. In the second questions, soal kedua, the best answer adalah misspell contains the word miss. Kalau miss itu berarti kan kesalahan ya. Berarti kesalahan itu sama dengan incorrect. Nah, ini yang harus dikuasai oleh kalian juga. Sama yang C katanya adalah diction. Sementara dic itu sama bagian dengan speak. Maka jawaban yang tepat adalah D. Karena dic sama dengan speak artinya sama dengan speech. Maka jawabannya adalah D. Itu ya untuk skill 9. Dia ada following charts. Berikut ini adalah kolom yang mengandung tentang bagian yang akan Anda butuhkan untuk mengkomplit the exercise, melengkapi exercise tersebut pada bagian kata tersebut, pada bagian teks. Ini hanya sebagian kecil, misalnya kontra. Gitu. Jadi kalau ada soal tersebut ngomongin kontra, artinya lawan. Kalau mall, misalnya berarti bad, artinya depannya ada mall, berarti artinya bad. Karena contoh kalimat itu bisa mall content. Miss gitu. Miss itu biasanya artinya error. Jadi mistake, miscommunication, ya, terjadi miskomunikasi gitu. Miskomunikasi itu ada komunikasi yang error. Jadi udah diklasifikasikan kata-kata depannya. Terus ada subway, under. Oke, ada deck, decade, desimal gitu kan. Dekade, desimal itu kan maksudnya per 10. Multi berarti banyak, dan berikutnya sampai itu fifth. Jadi kalau ada depan-depan ada kontrak mall, misup sampai itu domin, jud, more, spekter, per, fifth. Jadi kata-kata tersebut biasanya diikuti oleh sebagian kata lain, tapi artinya kita udah bisa pahamin karena kata depannya, sebagian kata depannya punya makna yang sama dengan opsi jawaban di A, B, C, dan D. Jadi intinya ini hafalan. Atau emang kamu mampu menguasai tanpa harus melihat list ini. Skill 9 begitu, kemampuan mahasiswa
memahami kosakata dalam bahasa Inggris. Begitu ya, skill 9 ya. Skill 10 saya lanjut. Use konteks, gunakan konteks untuk mencari tahu arti dari kata sulit. Konteks. Jadi konteks itu keseluruhan kalimat tersebut apa, lihat keseluruhannya. Kita nggak bisa hanya fokus pada satu saja, satu kata atau satu baris. Gitu. Karena yang namanya konteks itu situasi pembicaranya bagaimana, environment-nya, lingkungannya seperti apa, orang yang berbicara bagaimana, kalimat yang diujarkan seperti apa. Jadi dia merupakan banyak aspek dari satu komponen yang harus dilihat agar bisa menemukan jawabannya. Itu yang disebut dengan konteks dalam komunikasi bahasa Inggris ya. On the TOEFL test, penjelasannya pada tes TOEFL, you will sometimes, kamu kadang akan dipertanyakan, determine the meaning, cari tahu artinya dari difficult word, dari kata yang sulit, that you are not expected to know, yang sebenarnya kamu tidak tahu artinya. Gitu. In this case, dalam hal ini, the passage will give you a clear indication. Akhirnya, paragraf tersebut akan memberikan indikasi yang jelas tentang apa arti kata tersebut. Gitu. Nah, ini kan nggak ada paragraf ya di skill 10, dia langsung ngasih tahu. A line in the passage. Pada paragraf tersebut ada kata, the barge headed across the lake. Nah, barge, apa yang dimaksud dengan barge dalam paragraf tersebut? Penjelasannya begini. Dalam tipe pertanyaan ini, you are not expected to know the meaning. Kamu pasti tidak akan tahu, tidak diharapkan tahu apa arti yang disebut dengan barge itu, barge. Instead, makanya you should understand, kamu harus paham konteks dari barge tersebut when across the lake. Waktu dia ada kata berikutnya yaitu lake. Then it is probably type of boat. Berarti kalau ada lake, ada barge, otomatis dia kalau lihat dari opsinya adalah bagian dari boat. Kalau di lake itu kan danau artinya ya. Nggak mungkin kereta api, nggak mungkin pesawat, nggak mungkin sepeda. Jadi satu-satunya opsi adalah boat. Jadi kamu melihat konteks keseluruhan kalimat tersebut. Karena di contoh ini kan dia hanya satu kalimat, jadi asumsi saya gampang. Gitu. Tapi nggak tahu nanti soal di buku seperti apa. Apakah dia satu kalimat saja atau dia harus melihat lagi ke paragraf. Tapi dia harus melihat caranya itu adalah mencari tahu keseluruhannya. Kata sesudahnya kira-kira apa yang berhubungan dengan opsi pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kurang lebih ini kayaknya hampir sama dengan skill yang ada di skill 8. Kata sesudahnya apa untuk mengetahui jawabannya. The following chart, paragraf diagram tersebut, bentar, Alvaro kecilin di sini, tolong nggak? Alvaro. Kemudian dia merangkum dengan outline kata kunci jawaban tersebut yang harus diingat. Kalau dia menanyakan tentang vocabulary questions. Caranya adalah how to identify the question. Bagaimana untuk mengidentifikasi pertanyaan tersebut. Biasanya dimulai dengan kalimat apa artinya? Which of the following is closest to the meaning? Kira-kira kata ini dekat artinya dengan, atau the word, kata tersebut difficult word, kata yang susah, one that you probably do not know. Yang biasanya kamu juga tidak tahu. Untuk mengetahuinya, cek kata sesudahnya. Where to find the answer? Di mana menemukan jawabannya? Tells you, biasanya memberitahu Anda which line of the passage the word can be found. Dia ngasih tahu jawabannya ada di paragraf itu juga gitu. Terusin aja ke belakang. How to answer the questions? Bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Find the word. Temukan dulu katanya di paragraf berapa. Gampang menemukan kata yang dimaksud dalam TOEFL ya, karena dia TOEFL sendiri kan sudah dikasih tahu itu baris 5, terus nanti di bawahnya lagi baris 10, di bawahnya lagi ada baris 15. Jadi kamu tinggal ngitung itu di baris keberapa soal tersebut ditanyakan. Terus read the sentence, baca dulu, contains the word carefully. Jadi kata tersebut yang ditanyakan, baca keseluruhannya secara benar, pelan-pelan, sebelum dan sesudahnya. Terus baru lihat konteksnya yang membantu Anda memahami makna tersebut, kira-kira mana dari kata-kata yang dimaksud sesudahnya yang bisa kamu pahamin. Nah, coba dihubungkan dengan opsi A, B, C, dan D. Kemudian choose the answer untuk menjawab pertanyaan. Oke, kesimpulan kita untuk skill 10 itu kurang lebih sama sedikit caranya dengan skill 9. Sorry, kok skill 9, skill 8 ya. Oke, one last skill. Satu skill lagi semoga ngejar.
10 menit. Oke, use context. Nah, sama, masih menggunakan konteks untuk mencari meaning dari simple word, dari kata yang simple. You will sometimes, kamu terkadang akan ditanyakan untuk mendetermine the meaning of a simple word, dari kata yang simple. A word that see often in everyday English, kata yang sering muncul dalam bahasa Inggris sehari-hari. This type of questions, tipe dari pertanyaan tersebut, you should not give the normal, makanya kamu tidak akan memberikan normal, hal yang normal, everyday meaning in the word, hal-hal normal dalam bahasa Inggris sehari-hari, kata dia. Instead, daripada the TOEFL test wants you to know, tes TOEFL tersebut ingin kamu mengetahui meaning of the word in the situation. Arti dari kata tersebut pada situasi tersebut, pada situasi yang dibuat pada soal gitu. Jadi kita lihat contohnya coba. He put his answer this way. Nah, pertanyaannya katanya the word put closest meaning to which of the following. Nah, jadi kamu nggak tahu artinya, nggak ada clue juga, ya mau nggak mau ini skillnya agak sulit sama dengan skill 9. Jadi kalau dilihat put, jawaban yang tepat adalah put itu kan bahasa Indonesianya A. Coba lihat. Put is to place kata dia kan. Kalau kita cari katanya kan put adalah to place. Lihat penjelasannya. In this type of questions, dalam tipe pertanyaan ini, kamu harus memahami sebentar. Kalau put sebentar ya. Oke. Lanjut ya. Kalau hari Minggu ini susah saya bergerak, saya nempel terus. Apa tadi? Oh ya, lanjutannya. Kenapa jawabannya bukan yang A gitu? Karena kalau kita, nah penjelasan saya salah tadi. Kita diharapkan untuk tidak mengetahui opsi tersebut ya. Kalau kita cari put di Google pasti jawabannya adalah misal ya karena opsi kalian itu masih pakai translate pasti cara mencari tahunya kan pakai Google. Nah kalau cari Google put itu kan sama dengan place ditaruhkan. Padahal penjelasannya begini. Baris kedua ya. Because kenapa? Primary meaning of the put, kata arti yang poin utama dari put itu kan adalah place, menaruhkan, meletakkan gitu. Jadi answer A is not correct answer. Jadi sebenarnya A itu bukan jawaban yang tepat. To answer these several questions, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus melihat which the answer, mana jawaban yang lain fits, cocok pada sentence in the passage. Cocok yang pada kalimat tersebut. You cannot place an answer. Kamu tidak bisa menaruh place an answer, atau set an answer, atau hand an answer. Jadi kalau kita masukkan place pada kata tersebut, tidak cocok katanya. Kalau kita taruhkan put diganti dengan kata set, juga nggak cocok. Terus kalau kita express kalimat tersebut juga nggak cocok. Jadi jawaban yang tepat adalah kok express. D, handed, diserah, dilepas, di hand over dari tangan saya, dikasih ke tangan Anda. Itu yang dimaksud dengan handed jawabannya. Jadi kalau jawaban itu kan alaminya itu adalah diekspresikan gitu. Makanya untuk opsi jawaban skill 11 ini, siput itu melihat konteks soalnya, dia jawabannya adalah express. Jadi yang dimaksud sini adalah kata yang mempunyai banyak makna. Jadi bahasa Inggris itu ada, kalau bahasa Indonesia itu kan hanya satu kata satu makna gitu. Enggak bahasa Indonesia sih. Ada beberapa bahasa di dunia ini. Kalau bahasa Indonesia enggak bisa dibilang satu makna satu kata. Jadi emang ada beberapa kata dalam beberapa bahasa yang maknanya katanya satu tapi dia punya banyak makna. Nah, skill 10 ini maksudnya itu. Jadi kalau kamu mencari kata put di Google Translate di kamus artinya akan menaruhkan, meletakkan. Tapi kalau dalam konteks kalimat ini tidak bisa kita pakai kata places. Jadi yang tepat adalah mengekspresikan karena dia ngomongin answer. Kalau orang menyampaikan suatu jawaban kan diekspresikan, bukan ditaruh kan. Masa kalau taruh jika suatu jawaban ditaruh atau diletakkan tidak akan ada yang mendengar jawaban tersebut kan. Harapannya kan kalau ngomongin answer ada yang mendengarkan
jawaban kita. Makanya untuk mencari jawaban ini kamu harus memahami konteks keseluruhannya. Gitu. Saya tidak lanjut untuk ke bawahnya ya karena waktunya mepet. Asumsi saya Anda paham dengan skill 11 ini. Oke. Tidak semuanya nyalain kamera. Jadi nanti mohon maaf ya, saya diarahkan oleh kampus untuk mahasiswa yang mengarahkan kamera, menyalakan kamera itu absennya penuh. Gitu. Saya tidak tahu dosen lain menyampaikan Anda apa enggak, tapi intinya kenapa sampai ada di kelas-kelas lain yang sampai selfie gitu atau on cam itu untuk ngetahui siswanya ada apa enggak gitu, hidup atau enggak, beneran nongol atau enggak. Kadang kan ada namanya aja tapi wujudnya nggak ada. Nah, itu yang dicek sama kampus dari awal sampai akhir. Ini manusia beneran, ini nama emang beneran ada manusianya atau enggak. Nah, itu yang sempat menjadi masalah. Ya, makanya selalu ditekankan kalau dia online pun, kalau di kelas kan saya melihat satu-satu. Jadi mata saya ada buktinya. Ada juga bukti mengerjakan tugas gitu ya. Tapi kalau online ini loh yang disulitkan sama pihak kampus. Makanya selalu ditekankan pada para pengampu untuk siswa selalu on cam waktu saya mengajar. Jadi tatap muka tapi tetap online gitu ya. Jadi kalau nanti nilainya kurang karena saya ngecek di skalsa saya videonya ini dari awal kamera yang nggak nyala, itu absennya dikurangin. Misalnya absennya jadi 100 per hari gitu. Nanti dikurangin jadi 70, 80, 60, nanti kan dikalkulasi. Ini kalau misalnya, Miss kenapa nilai saya begini? Ya karena itu ada komponen absen tadi, online dan offline tadi. Kekurangannya begitu, tapi bagaimana lagi aturan? Harus dijalanin, harus dilakukan. Oke, semoga dipahamin ya. Baik, itu tadi dia arahan saya tentang reading dari 8, 9, 10, 11. Seperti biasa, Anda akan mengerjakan semua skill tersebut karena kita mulai pagi, jadi jam 9 malam nanti sudah bisa selesai. Ya, dikumpulkan ke PJ. Di dalam kertas lembar aja, biar nggak banyak, satu kertas lembar kan dia kan tinggal menjawab nomor 1, A, 2, B, 3, C. Kan dia tidak mencari seperti structure ya, menjelaskan alasannya. Dia hanya menjawab A, B, C saja. Jadi dalam satu kertas lembar, untuk 4 skill, satu anak itu kan bisa. Gitu. Jadi tidak terlalu banyak file yang dikompilasi oleh PJ ya. Arahan saya begitu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, paham semua berarti ya. Anda akan mendapatkan, oke, sip. Perkuliahan Anda kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lagi. Nanti ya baru setelah itu Anda UAS. Jika tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan hari Sabtu seperti biasa ya, normal offline di kampus. Sampai jam 12. Saya tutup pertemuan hari ini dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Jangan lupa mengerjakan tugas deadline Jumat malam. And thank you for coming into my class. I see you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.